Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu menjaga kesehatan setiap harinya dan selalu menjaga setiap hari kita semangat untuk belajar di rumah, ya. Baik, saya akan menyampaikan materi untuk kelas 8 di SMP Trisula Parawari 3, yaitu materi pertama tentang berita. Apa itu berita? Kalau kita mendengar tentang berita, maka berita ini adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari seseorang kepada orang banyak untuk diketahui informasi yang dianggap penting, yang dianggap menjadi satu peristiwa yang amat menakjubkan atau amat mengerikan atau amat sangat tidak bisa difikirkan oleh akal. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, berita itu adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari seseorang kepada orang banyak. Itu adalah berita. Nah, berita ini berarti orang yang mendengarkan itu belum tahu tentang informasi yang sebenarnya terjadi. Maka diinformasikan dengan cara apa? Dengan cara memberitakan. Ya, berita ini bisa dua unsur, ada yang namanya berita secara langsung dan berita secara tidak langsung. Kalau berita secara langsung, maka berita itu disampaikan langsung dari orang ke orang atau dari orang kepada orang banyak. Atau bisa juga melalui media, ya, seperti yang kita saksikan setiap hari, yaitu di berita, ya, berita pagi seputar Indonesia. Kemudian juga ada di SCTV. Pokoknya yang berita-berita itu adalah merupakan sebuah contoh berita langsung. Berbeda halnya dengan berita tidak langsung, maka kita akan melihat contoh dari koran, ya. Koran, majalah, internet, Google, ya. Semuanya itu bersifat tidak langsung tetapi menyampaikan sebuah berita. Itu adalah yang dicontohkan dengan berita yang tidak langsung. Nah, kemudian di dalam kita memperoleh berita, maka kita akan mendapatkan satu cara kita untuk mendapatkan berita secara akurat dan up to date, serta beritanya itu tidak hoax, ya, atau beritanya itu adalah nyata dan tidak fiktif. Yaitu kita pahami ada 5W1H. 5W1H. Yang pertama adalah what, ya, apa yang terjadi, ya kan. Kemudian yang kedua adalah who, ya, siapa. Who itu siapa yang terlibat di dalamnya, atau mungkin bisa fleksibel untuk pertanyaan ini, tergantung apa permasalahan yang akan kita beritakan atau yang akan kita sajikan pada teks berita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah why, ya, why itu adalah mengapa. Kemudian keempat adalah when, kapan. Kemudian kelima adalah where, di mana. Dan yang keenam adalah how, bagaimana. Saya contohkan seperti ini. Kalau kita melihat contoh atau menyimak contoh berita tentang COVID-19 atau coronavirus, ya, COVID-19, maka apa yang akan kita dapatkan dari berita ini, dari 5W1H? Contohnya, what, apa yang sebenarnya terjadi di dalam masalah, yaitu tentang COVID-19, atau apa sebenarnya virus COVID-19. Itu satu. Kemudian yang kedua, who, siapa, ya, siapa yang terkena dampak dari virus ini, kemudian siapa yang dapat menyembuhkan daripada virus ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah why, mengapa virus ini dapat mematikan, ya, karena setiap orang yang terkena dampak virus ini maka akan berakhir pada kematian, kebanyakan seperti itu. Atau mungkin yang terdampak pada virus ini itu seperti hidup hilang, atau seperti hidup itu tidak ada gunanya lagi. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu ada pengembangan bisa juga. Kemudian yang selanjutnya adalah when,
Ya, kapan terjadinya atau kapan awal terjadinya virus COVID-19 itu dimulai, kan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah where, di mana. Ya, di mana saja tempat yang dapat berakibat pada penularan COVID-19. Kemudian yang keenam adalah how, bagaimana. Nah, ini adalah solusi biasanya. Bagaimana cara menyembuhkan apabila ada seseorang yang terjangkit atau terpapar COVID-19. Maka bagaimana penyembuhan atau solusi dari penyembuhan tersebut, ya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah itu kita sajikan dalam bentuk teks berita, ya, baik itu berita secara langsung, yaitu disampaikan secara langsung melalui orang langsung ataupun melalui media, silahkan terserah, ataupun melalui dari informasi tertulis atau dikatakan sebagai teks berita tidak langsung, kan seperti itu bisa terjadi, ya. Nah, itu adalah rangkaian cara kita untuk melakukan satu penulisan tentang memperoleh berita, atau juga bisa kita menyajikan berita dengan terstruktur agar kita bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan kalian mengerti. Apabila kurang dipahami atau kurang mengerti, silakan diulangi lagi atau silakan bisa membaca LKS yang sudah kalian dapatkan, ya, dari sekolah gitu. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan yang memang tidak ada jawabannya di dalam video saya ini, silakan boleh japri ke saya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.